Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 27 mata kuliah Aljabar Linier yang beranggotakan saya sendiri, Widya Dwi Puspitasari, dan rekan saya Ego. Kami di sini akan membahas tentang subruang vektor. Next, Ego. Next. Nah, pada saat ini yaitu ada pengantar materi subruang vektor. V disebut ruang vektor jika dipenuhi 10 aksioma berikut. Yang pertama, jika U V elemen V, maka U ditambah V elemen V. Kedua, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Ketiga, U ditambah buka kurung V ditambah W tutup kurung sama dengan buka kurung U ditambah V tutup kurung sama dengan ditambah W. Yang keempat, ada vektor 0 elemen V sedemikian sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U. Yang kelima, ada untuk tiap U elemen V ada vektor negatif U elemen V yang dinamakan negatif U sedemikian sehingga U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Ruang vektor 5 sedemikian sehingga U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Ada juga jika K adalah skalar dan U elemen V, maka KU elemen V. Selanjutnya ada K dikali U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Yang ke-8 ada K ditambah M dikali U sama dengan KU ditambah MU. Ke-9 ada K dikali MU sama dengan K M dikali U. Yang terakhir ada K dikali U sama dengan U. Next, selanjutnya Ego. Adapun definisi dari subruang vektor, yaitu sebuah bagian W dari ruang vektor V disebut subruang dari V jika W itu merupakan ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Next. Nah, di sini ada teorema 4.2.1 yang berbunyi jika W adalah himpunan dari satu atau lebih vektor dalam ruang vektor V, maka W adalah subruang V jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Pertama, jika U dan V adalah vektor di W, maka U ditambah V ada di W. Kedua, jika K skalar dan U vektor di W, maka KU di W. Next. Adapun contoh dari teorema tersebut. Contoh pertama, pengujian subruang. Perhatikan gambar di slide. Jika U dan V adalah vektor pada bidang W yang melalui titik asal yang berdimensi 3, maka U sama dengan V harus terletak pada W karena vektor ini merupakan diagonal dari paralelogram yang dibentuk oleh U dan V. Dan vektor KU juga harus terletak pada W untuk skalar sembarang K, karena KU terletak pada garis yang melewati U, jadi W ditutup dengan penjumlahan dan perkalian skalar. Pada gambar di slide itu bisa dilihat bagian putih itu adalah bidang asal W, dan pada vektor U dan vektor V pada saat ditambahkan U dan vektor V itu berada pada bidang W, dan pada perkalian skalarnya yaitu K dikali U juga masih berada pada bidang W. Next, selanjutnya Ego. Oh iya, aku tambahin dikit ya. Di sini kita ada typo guys. Jadi di sini bukan sama dengan, tapi itu adalah tambah yang di sini. Jadi di sini adalah U ditambah dengan V. Itu harus ada di bidangnya juga. Gitu ya, Wid. Ya, Ego. Kasih Ego. Ya, next selanjutnya. Lanjut ke contoh 2, yaitu
Garis-garis yang melalui titik asal adalah subruang dari ruang berdimensi 2 dan dari ruang berdimensi 3. Jika W adalah sebuah garis yang melalui titik asal baik dari ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3, maka tambahkan dua vektor pada garis tersebut atau mengalihkan vektor pada garis dengan skalar yang menghasilkan vektor lain pada garis. Jadi, W ditutup dengan penjumlahan dan perkalian skalaar. Pada gambar A, W ditutup di bawah penjumlahan. Sedangkan pada gambar B, yaitu W ditutup di bawah perkalian skalaar. Next, selanjutnya. Contoh 3, yaitu himpunan dari ruang berdimensi 2 yang bukan subruang. Misalkan, W himpunan dari semua titik X, Y di ruang dimensi 2 yang X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka himpunan ini bukan subruang dari ruang berdimensi 2 karena tidak ditutup di bawah skalaar perkalian. Perhatikan gambar 4, yaitu misalkan V-nya 1,1 adalah vektor di W, tetapi min 1 dikali V sama dengan min 1, min 1. Maka subhimpunan itu tidak terletak pada W. Contoh 4, yaitu subruang dari matriks N kali N. Misalkan W himpunan semua matriks 2 kali 2 yang berbentuk A, B, C, D dengan syarat A sama dengan 0 dan D sama dengan 0. Tunjukkan bahwa W merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2 di bawah operasi yang biasa di matriks 2 kali 2. Nah, ini adalah penyelesaian dari contoh 3. Dari contoh 4. Pertama, yaitu ambil AB elemen W, akan ditunjukkan bahwa A ditambah B elemen W. Karena A elemen W, maka dipenuhi matriks A, A1, B1, C1, D1 dengan syarat A1 sama dengan 0 dan D1 sama dengan 0. Dikarenakan B elemen W, maka dipenuhi matriks P sama dengan A2, B2, C2, dan D2. Dengan syarat A2 sama dengan 0 dan D2 sama dengan 0. Maka A ditambah B sama dengan A1 ditambah A2, B1 ditambah B2, C1 ditambah C2, D1 ditambah D2. Karena A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 0, maka A1 ditambah A2 sama dengan 0. Serta dikarenakan D1 sama dengan 0 dan D2 sama dengan 0, maka D1 ditambah D2 sama dengan 0. Jadi, A ditambah B elemen W. Selanjutnya, ambil A elemen W. Maka K elemen R akan ditunjukkan bahwa K dikali A elemen W. Karena A elemen W, maka dipenuhi matriks A sama dengan A1, B1, C1, D1. Dengan syarat A1 sama dengan 0, D1 sama dengan 0. Maka K dikali U sama dengan KA1, KB1, KC1, KD1. Berarti KA1 sama dengan 0 dan KD1 sama dengan 0. Jadi, K dikali A elemen W. Maka terbukti bahwa W merupakan subruang dari vektor matriks 2 kali 2. Kemudian lanjut ke contoh 5. Tentang subruang dari polinomial dengan pangkat sama dengan atau lebih kecil dari N. Misalkan N adalah sebuah bilangan bulat positif dan misalkan W terdiri dari fungsi 0 dan semua fungsi polinomial real yang mempunyai derajat kurang dari sama dengan N. Jadi, W adalah himpunan semua fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah seterusnya sampai ditambah dengan AN dikali X pangkat N.
di mana A0 sampai dengan AN itu adalah bilangan-bilangan real. Himpunan W adalah subruang dari ruang vektor semua fungsi yang bernilai real. Untuk membuktikannya, kita misalkan P dan Q adalah polinomial. Maka PQ sama dengan A0 ditambah dengan A1X ditambah sampai dengan AN dikali X pangkat N, dan QX juga seperti itu, kita simbolkan dengan B0 ditambah dengan B1X ditambah sampai dengan Bn dikali dengan Xn. Maka ketika kita tambahkan, kita jumlahkan, P ditambah QX itu sama dengan A0 ditambah dengan B0 ditambah dengan A1 ditambah B1 tutup kurung X, kemudian ditambah sampai dengan buka kurung AN ditambah dengan BN tutup kurung dikali dengan X pangkat N. Ketika kita ingin menunjukkan perkalian skalarnya, ini juga sama, kita ambil P, kita kalikan dengan K, maka K dikali PX itu sama dengan K dikali A0 ditambah dengan K dikali A1 dikali X sampai dengan K dikali AN dikali dengan X pangkat N. Nah, fungsi-fungsi ini memiliki bentuk sebagaimana yang diberikan pada contoh 1, sehingga pada bentuk awal tadi, sehingga P ditambah Q dan K dikali P itu terletak pada W yang dinotasikan dengan simbol P dikali LPN, seperti itu. Kemudian contoh 6. Contoh 6 ini subruang dari fungsi-fungsi kontinu pada min tahingga dan tahingga. Jika P dan Q itu adalah fungsi-fungsi kontinu pada interval, misalkan interval kita ambil adanya min tahingga sampai tahingga, dan K adalah suatu konstanta, maka F ditambah G dan K dikalikan dengan F itu juga kontinu. Ingat, kita akan membuktikan apakah itu subruang dengan dua syarat, yakni P ditambah dengan Q-nya itu berada pada suatu bidang itu sendiri, dan juga K dikalikan ataupun skalarnya yang dikalikan dengan F itu juga pada bidang itu sendiri. Ketika kedua-duanya kontinu, sama-sama kontinu, maka itu merupakan subruang daripada fungsi sebelumnya. Begitu juga ketika F dan G memiliki turunan pertama yang kontinu pada interval min tahingga sampai tahingga, maka demikian juga F ditambah dengan G dan K dikalikan dengan F-nya juga akan kontinu. Sehingga fungsi-fungsi dengan turunan pertama kontinu pada interval min tahingga sampai tahingga membentuk suatu subruang dari F itu sendiri. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, tentukan subhimpunan dari ruang fungsi kontinu dari R ke R yang merupakan subruang. Nah, ini tadi contoh daripada contoh ke-6 tadi. Ini penerapan soal dari contoh ke-6. Misalkan, kita punya suatu fungsi yang kontinu dengan fx sama dengan min f dalam kurung min x yang ada beberapa diantaranya itu merupakan elemen bilangan real. Penyelesaiannya fx sama dengan 0 kita ambil. Kita mau menunjukkan apakah fx ini bilangan suatu fungsi yang kosong atau tidak. Sehingga kita ambil fx sama dengan 0, ada x yang merupakan elemen dari i, sehingga f itu kontinu di i, maka min f dalam kurung min x itu sama dengan min 0, yakni sama dengan 0. Sehingga fx sama dengan min f dalam kurung min x, ternyata ada x yang merupakan elemen i. Berarti f itu merupakan elemen dari suatu k, atau k itu merupakan bidangnya. Sehingga k di sini tidak sama dengan himpunan kosong, sehingga syarat pertama itu terpenuhi untuk subruang. Kemudian, misalkan F itu merupakan elemen dari K. K di sini adalah suatu bidangnya ya. Berarti F kontinu di I. Dan kita harus membuktikan Fx sama dengan min F dalam kurung min X, sehingga ada X yang merupakan bilangan real, dan G itu juga merupakan elemen dari bidang K, sehingga G juga kontinu di I dengan Gx sama dengan min G dalam kurung min X, sehingga ada X yang merupakan bilangan R atau real maksud aku. Sehingga ketika kita misalkan suatu alfa elemen dari bilangan real, maka ketika F ditambah dengan Gx itu sama dengan Fx ditambah dengan Gx sama dengan, kita masukkan permisalan yang di atas, min F dalam kurung min X ditambah dengan min G dalam kurung min X itu sama dengan min dalam kurung F ditambah G tutup kurung dalam kurung buka kurung min X tutup kurung. Seperti itu, sehingga ada
X yang merupakan elemen I dan F ditambah dengan G itu continue di I. Sehingga F ditambah G merupakan elemen dari bidang K. Ini juga menunjukkan bahwa memenuhi syarat kedua untuk disebut sebagai subruang. Kemudian ketika kita mau menunjukkan skalarnya nih, kita punya tadi alpha yang kemudian kita kalikan dengan F-nya, sehingga AF buka kurung X tutup kurung sama dengan A dikali F, maksud aku A, buka kurung F, buka kurung lagi X tutup kurung, sehingga sama dengan A, buka kurung min F, X tutup kurung, sama dengan min AF, buka kurung min X tutup kurung. Nah, itu menunjukkan AF continue di R, sehingga A dikali F itu juga berada pada bidang K. Maka ketiga pembuktian syarat untuk subruang itu terpenuhi, sehingga K merupakan subruang dari ruang fungsi continue dari R ke R. Contoh yang kedua, jika W didefinisikan sebagai himpunan matriks nih yang berbentuk matriks 2x2. Ada 4, D, C, 4 gitu. Dengan D dan C adalah bilangan real. Periksalah apakah W merupakan subruang vektor dari matriks 2x2. Sama, kita harus membuktikan ketiga syarat tadi. Syarat yang pertama, kita harus membuktikan bahwa W itu bukan merupakan himpunan kosong dengan cara kita ambil sembarang vektor dengan syarat sesuai soal. Yakni, kita misalkan dengan vektor U, kita punya matriks U, kita punya 4, 2, 3, 4. Nah, di sini kita mengambil 2 dan 3 sebagai permisalan untuk menggantikan D dengan C. Namun sama dengan syaratnya adalah bilangan real. Kita harus ingat bilangan real. Karena 2 dan 3 adalah bilangan real, sama dengan syarat di soal, maka ini dapat kita katakan sebagai matriknya, yakni 4, 2, 3, 4. Sehingga W bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, kita mau tunjukkan penjumlahan dua buah vektor yang ada pada W itu juga ada pada W. Sehingga kita ambil contoh tadi U-nya. Matriks U-nya adalah 4, 2, 3, 4 yang ada pada W. Kemudian kita ambil lagi permisalan V dengan tetap merujuk pada persyaratan soal, yakni 4, 5, 6, 4 yang juga merupakan matriks yang berada pada bidang W. Kemudian kita jumlahkan. Penjumlahan pada matriks sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, sehingga mudah bagi kita untuk menjumlahkan ini. 4 kita tambahkan dengan 4, sehingga dapat 8. 2-nya ditambahkan dengan 5. Oke, aku anotate dulu ya. 4 ditambahkan dengan 4 dapatlah 8. Kemudian 2 ditambahkan dengan 5 dapat 7. 3 ditambahkan dengan 6 jadinya 9. Dan 4 ditambahkan dengan 4 jadinya 8. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa W tadi itu adalah bentuknya adalah 4, D, C, 4. Dengan D dan C adalah bilangan real, maka berbeda ketika kita tambahkan U dan V-nya. Jadi 8, 7, 9, 8. Beda dengan bentuk awal, maka ini bukan berada pada bidang W. Sehingga dapat dipastikan W bukan subruang vektor dari matriks tersebut karena syarat keduanya tidak memenuhi. Contoh yang ketiga, jika E didefinisikan sebagai E sama dengan Fx, di situ ada X, Y, Z yang merupakan bilangan real dengan syarat X sama dengan 3Y ditambah 2 dan Z-nya sama dengan min 3Y. Periksalah apakah T adalah subruang. T di sini, maaf ya, itu tipe maksud. Jadi di sini kita ubah dulu aja lah. E-nya aja yang kita ubah. E di sini sebagai T. Nah, gitu. Jadi kita punya T didefinisikan sebagai T ya, ini T. Fx seperti itu. Oke, kita ingin membuktikan hal ini, maka yang harus kita lakukan sekarang, sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang pertama tadi, kita membuktikan apakah itu kosong atau tidak, terus U ditambah V-nya berapa, dan sebagainya. Tapi biar lebih mudah nih, karena kita tahu persyaratan X adalah 3Y ditambah 2, dan Z-nya adalah min 3Y, maka ketika kita ambil suatu permisalan, suatu permisalan X, Y, Z-nya, itu dengan permisalan 0, 0, 0, yang merupakan bagian dari bidang T. Kita buktikan dengan persyaratannya, kita sesuaikan dengan syaratnya, apakah sesuai. Ketika kita ambil X-nya 0 dan Y-nya 0, masukkan ke syaratnya, 0 sama dengan 3 dikali 0 ditambah 2, itu terjadi kontradiksi. Artinya
penjumlahannya 3 dikali 0 ditambah dengan 22 itu tidak sama dengan 0. Artinya tidak sesuai. Maka 000 itu bukan anggota T. Sehingga T bisa dipastikan bukan subruang. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan kami mengenai subruang. Terima kasih untuk perhatiannya dan teman-teman yang udah sampai slide terakhir. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.